Halo Sobat Anime. Di video kali ini, Petualang Anime akan membahas bocoran dan maci spoiler volume 18 dari Reddit part 2 tentang mirisnya masa Freya dan Rio Lion menemui Dewi Astrea. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Sebagai refresh part sebelumnya, di bocoran yang beredar di forum Reddit, sudah diperlihatkan isi dari rincian bab pada novel Danmachi volume 18, yaitu sebagai berikut. Pertama, bab dibuka dengan bab double roll 2 yang artinya peran ganda 2. Lalu dilanjutkan dengan bab 6 berjudul A Goddess Journey Orario Revelation, yang artinya perjalanan seorang dewi dan mengungkapkan Orario. Kemudian dilanjutkan dengan bab 7 yang berjudul After This Battle Over, We Are Getting Married, yang artinya setelah pertempuran ini berakhir, kita akan menikah. Dilanjutkan dengan monolog 7. Berikutnya ada bab 8 berjudul Faction War atau Perang Fraksi. Dan bab terakhir bab 9 yang berjudul Sweet Word to You atau Hana no Kotoba atau dalam bahasa Indonesianya kata-kata manis untukmu. Kemudian ditutup dengan bab epilog dengan judul Double Cast, yaitu pemeran ganda. Di video sebelumnya, kita sudah membahas bab 7 dan bab 9 dan Machi volume 18 yang bersumber dari fans dan Machi pada forum Reddit Jepang. Meskipun tanggal rilis resmi dan Machi volume 18 baru akan rilis di tanggal 23 Januari 2023, namun entah mengapa rincian bab bahkan ilustrasi untuk volume 18 sudah tersebar cukup luas. Apalagi bila dibandingkan dengan ilustrasi dari novel-novel sebelumnya, kualitas serta penggambarannya sesuai sehingga tidak heran. Banyak yang meyakini bahwa bocoran spoiler hingga ilustrasi untuk light novelnya merupakan data yang valid. Berhubung kemarin kita sudah membahas bab 7 After This Battle Over, We Are Getting Married, dan bab 9 Hana no Kotoba atau Sweet Word to You. Di video kali ini, Petualang Anime akan mengupas bab 6 yang berjudul A Goddess Journey Orario Revelation. Dari salah satu komentar yang saya baca mengatakan ilustrasi dan bocoran spoiler data telah valid karena data ini merupakan data sampel untuk menarik minat pembeli membeli novel tersebut. Dan kembali ke dalam topik di bab 6 yang berjudul A Goddess Journey and Orario Revelation, mengambil latar belakang berlokasi di surga. Terlihat seorang wanita yang dikelilingi oleh hamparan bunga. Layaknya bunga mawar yang indah yang dilindungi oleh duri-duri tajam. Dewi yang berdiri di hamparan taman bunga juga ditakuti di surga karena kecantikan dan pesonanya dan kemampuannya yang memikat para dewa laki-laki di sekitarnya. Bahkan gerakan para dewa laki-laki sangat dibatasi oleh para dewa kepala yang dibantu dengan ajudan dari Dewi Perawan. Dalam salah satu paragraf dikatakan salah satu dewa kepala kemungkinan besar merupakan Dewa Odin yang berada di Olympus. Dalam prolog, cerita dan Machi volume 18, Odin, sang dewa kepala, mengambil banyak porsi cerita. Bahkan dalam satu halaman prolog, Odin merupakan nama dewa yang paling sering disebutkan namanya di sana. Sebagian besar cerita Odin berlatar waktu sebelum para dewa turun ke bumi. Dalam satu baris prolog bertuliskan, Odin berpikir dia mungkin akan membunuhnya dengan Spear of Orion bila dia keluar dari barisan. Belum diketahui siapa target dari sasaran dari yang dikatakan oleh kalimat Odin yang satu ini. Hal yang menarik dari munculnya karakter Odin ini langsung memancing banyak relasi yang bertanya-tanya Zeus dan Odin adalah dewa yang sama. Namun untuk jawabannya jika ditarik dari garis lurus berdasarkan nama dewa Odin dan nama dewa Zeus yang ada di dunia kita saat ini, dapat dipastikan karakter Zeus dan karakter Odin adalah tidak sama, dan mereka juga tidak pernah dianggap sebagai entitas yang sama di titik manapun sepanjang sejarah.
Zeus dikenal sebagai raja para dewa dalam mitologi Yunani, sedangkan Odin adalah raja dalam mitologi Nordik. Sementara cerita para dewa Di dan Maci ini cukup membuat kejanggalan. Kalau di mitologi dunia kita, Odin ada di Olympus, bukan di Asgard. Sedangkan Odin disebut dalam mitologi Norse sebagai Allfather dan merupakan pemimpin dewa Aesir, yaitu dewa Norse. Ini membuat bertanya-tanya mengapa dia tinggal di tempat Zeus. Melanjutkan kembali cerita Dewi Kecantikan yang dianggap berbahaya, saya mencoba ikut membaca kalimat paragraf yang berbahasa Jepang. Dan potongan kisah yang saya dapatkan adalah seperti ini. Sang Dewi Kecantikan dipuja-puja oleh banyak dewa lelaki, yang membuatnya dijauhi oleh para dewi perempuan yang menganggap Dewi Kecantikan itu sangat berbahaya. Di sisi lain, Sang Dewi Kecantikan tidak menghiraukan pandangan orang lain di sekitarnya, karena Sang Dewi Kecantikan menyadari ada semacam otoritas di kalangan dewa, di mana dewa yang kekuasaannya lebih tinggi berhak melakukan apapun kepada dewa atau dewa-dewi di bawahnya. Sang Dewi Kecantikan pun mulai mempertanyakan apa itu cinta. Dewi Kecantikan bahkan rela membuang kesuciannya demi mencari apa arti kesucian cinta tersebut. Dia bahkan rela dikelilingi oleh para dewa demi mencari arti apa sebenarnya cinta, yang membuat sang dewi merasa dia berada dalam sangkar meskipun dia berada di surga. Bagi siapapun yang tertarik dengan mitos pasti mengenal Dewi Idun. Ia adalah Dewi Aesir, faksi yang sama dengan Freya dalam mitologi Norse. Dia adalah dewi peremajaan dan dia adalah penjaga apel keabadian yang harus dimakan para dewa untuk menjaga masa muda mereka. Seorang dewi baru bernama Idun ini ada dalam kisah balik dalam prolog. Dialah yang mendorong Freya untuk mencari Othernya. Merasa iri dengan pesona dan kecantikan Dewi Freya, Dewi Idun lalu mulai menghasut Freya untuk mencari kekasihnya di dunia bawah. Sesuai janji di video sebelumnya, maka kali ini kita juga akan membahas tentang Ryu Lion. Berdasarkan halamannya, kemungkinan perjuangan Ryu ini ada di bab monolog pada light novel dan Maci volume 18. Dikarenakan ini hanya merupakan cerita potongan, kisah Ryu dimulai dengan ilustrasi Ryu Lion yang kini memiliki rambut yang lumayan panjang. Ryu seringkali tidak memperdulikan penampilannya, karena selama ini waktu yang Ryu habiskan di Cafe Mia lebih terasa menyenangkan. Sebagai info, karena Ryu merupakan anggota buronan guild kota Orario, karena tindakan kejahatannya yang membasmi Rudra Familia, Ryu sebenarnya menyembunyikan identitasnya dengan cara menyamarkan warna rambutnya dari pirang menjadi kehijauan. Namun, penampilan rambut Ryu yang memanjang di ilustrasi ini mungkin dikarenakan sir yang telah menghilang selama beberapa waktu. Setelah melihat Ryu dalam keadaan normal, tiba-tiba muncul sosok perempuan yang memberikan Ryu sepotong dahan patah. Yang ternyata dahan patah itu merupakan dahan yang berasal dari pohon suci di desa Ryu. Tidak hanya itu, sang perempuan itu mengungkapkan identitasnya dia adalah anggota Hermes Familia bernama Asvi. Asvi dengan segera menyampaikan informasi yang telah dia berhasil temukan. Asvi berkata, lokasi Dewi Astrea telah ditemukan. Beliau berada di kota Zollingham, yang terletak jauh di sebelah timur kota Orario. Cerita bocoran ini diakhiri dengan Ryu yang berhasil bertemu dengan Dewi Astrea. Sebagai info, kota Zollingham adalah kota pertama pertemuan Wulfrozo dengan Dewi Hephaestus. Dan juga jika benar Ryu berhasil bertemu dengan Dewi Astrea, kemungkinan besar Ryu akan mendapatkan kenaikan level. Bisa saja Ryu naik ke level 5 atau semakin lebih baik yaitu menjadi level 6. Mengingat Ryu berhasil membunuh banyak petualang Rudra Familia, bisa saja XP yang Ryu kumpulkan sudah cukup membuatnya menjadi petualang berlevel 6. Dan jika Ryu benar-benar berhasil bertemu dengan Dewi Astrea, semoga saja itu menjadi tiket agar Ryu dapat bergabung menjadi member Hestia Familia. Nah sekian pembahasan bocoran dan macis volume 18 part 2 yang berasal dari Reddit. Perlu diingat karena ini merupakan spoiler yang berasal dari fans Reddit, belum dapat dipastikan kebenarannya, bisa saja sebagian benar atau seluruhnya salah. Bagi sobat anime yang ingin support channel Petualang Anime, dapat nyawer Petualang Anime melalui link Saweria di deskripsi video. Sebagai penutup, kalau kata pepatah,
Tidak kenal maka tidak sayang. Kalau kata petualang anime, tidak subscribe tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.